Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok, kalimat utama, dan simpulan dalam teks laporan pengamatan. Sebelum kita mempelajari tentang hal ini, kita akan tahu dulu, kita akan mengetahui dulu apa sih tujuannya kita mempelajari tentang pelajaran ini. Ya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dari materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui pengertian teks laporan hasil pengamatan. 2. Siswa dapat mengetahui pengertian ide pokok dalam teks laporan hasil pengamatan. 3. Siswa dapat menyimpulkan teks laporan. 4. Siswa dapat menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan suatu teks laporan. Nah, tujuan ini semua yang akan kita capai dari pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sekarang kita mulai ya. Teks laporan, apa sih itu teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Apa sih tujuan dari teks laporan dibuat? Teks laporan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Secara umum, teks laporan terdiri dari beberapa jenis, antara lain ada teks laporan hasil pengamatan, teks laporan perjalanan, teks laporan kegiatan, dan teks laporan peristiwa. Tapi untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil pengamatan. Ciri-ciri dari teks hasil pengamatan yaitu 1. Laporan yang ditulis bersifat fakta. Fakta itu artinya nyata, sesuai dengan kejadian yang ada atau yang terjadi. 2. Laporan bersifat objektif. Sama ya, objektif itu artinya nyata. 3. Laporan harus ditulis lengkap dan sempurna. 4. Laporan disusun setelah melakukan pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan itu berisi apa ya? Nah, teks laporan hasil pengamatan itu berisi 1. Informasi atau pernyataan umum. 2. Kumpulan fakta atau hasil pengamatan. 3. Berisi simpulan. Nah, sekarang kita lihat contoh tentang teks laporan hasil pengamatan berikut. Di sini ada contoh laporan hasil pengamatan ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi bakar. Nah, dari teks laporan tersebut, kita mendapatkan informasi, yaitu 1. Singkong termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia. 2. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. 3.
bagian tanaman singkong yang dijadikan sebagai makanan pokok adalah ubi bakar. Nah, dalam teks hasil pengamatan itu terdapat ide pokok dan simpulan. Apa sih itu ide pokok? Apa sih itu simpulan? Baik, sekarang kita lihat apa itu ide pokok. Ide pokok adalah ide, gagasan, atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok berisi tentang ide yang mendasari dari teks laporan. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama bukan kalimat pertama ya. Kalimat utama itu kalimat yang menjadi pokok masalah dari sebuah paragraf. Kalimat utama terdapat di awal atau akhir paragraf. Contoh. Ini contoh yang tadi ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi bakar. Ini contoh paragraf ya. Nah, ide pokok dari paragraf ini adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Berarti kalau kamu mau mencari ide pokok suatu paragraf, itu kamu bisa membuat kalimat tanya dari paragraf tersebut. Misalnya gini, apa sih yang dibahas di dalam paragraf ini? Nah, paragraf ini membahas singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, ini namanya ide pokok. Nah, langkah-langkah mencari ide pokok dalam teks laporan. 1. Bacalah isi paragraf dengan seksama. 2. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Dalam sebuah teks laporan, biasanya tidak hanya terdiri dari satu paragraf saja, melainkan beberapa paragraf. Dari setiap paragraf, kita dapat menentukan masing-masing ide pokok. Jadi setiap satu paragraf itu hanya terdapat satu ide pokok. Agar lebih mudah memahami teks laporan, kita dapat menyajikannya dalam bentuk diagram. Ini contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Ini ya, di tengah-tengah ini kita buat judul laporannya. Misalnya kamu mengamati tentang apa? Kebersihan lingkungan sekolah misalnya. Kamu membuat 5 paragraf dalam laporan itu. Nah, masing-masing paragraf ini memiliki ide pokok. Kamu cari paragraf 1 ide pokoknya apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Ya. Ingat, ide pokok itu adalah masalah apa yang dibahas dalam paragraf itu. Ide pokok itu bisa ada di awal, bisa ada di akhir kalimat. Jadi bukan ide pokok itu bukan ada di kalimat utama itu bukan kalimat pertama. Beda ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran tentang simpulan. Apa sih itu simpulan? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks laporan. Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Langkah-langkah apa dalam membuat simpulan itu? Langkah-langkah dalam membuat simpulan adalah bacalah teks secara keseluruhan.
2. Temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. 3. Hubungkan sesama informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Pernyataan akhir itulah yang dinamakan simpulan. Nah, ini contohnya ya. Contoh dalam menentukan simpulan. Tadi informasi-informasi dari teks si Ibu ambil dari contoh yang tadi ya. Yaitu 1. Singkong termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia. 2. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. 3. Bagian tanaman singkong yang dijadikan sebagai makanan pokok adalah umbi bakar. Ini tadi informasi yang kita peroleh dari paragraf yang di depan tadi ya. Nah, ini informasinya. Nah, apa sih kesimpulannya dari informasi teks laporan ini? Nah, ini kesimpulannya. Singkong merupakan umbi-umbian yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, sudah selesai Ibu menerangkan materi tentang ide pokok, kalimat utama dan simpulan dalam teks laporan pengamatan kali ini ya. Nah, semoga kalian bisa mengerti dan memahami penjelasan dari Ibu. Kalau kalian tidak mengerti, kalian boleh bertanya Ibu melalui voice WhatsApp ya. Nah, sekarang untuk lebih kamu paham tentang pelajaran yang Ibu terangkan tadi, yuk kita latihan. Bacalah teks laporan berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya ya. Nah, ini ada teks laporan. Nanti ada pertanyaannya di bawah. Kamu tinggal kerjakan di buku tulis ya. Nanti kirim ke Ibu seperti biasa, di foto ya. Pada suatu hari, Dedi mendapat tugas membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi. Dedi harus melakukan pengamatan terhadap tanaman singkong lebih dahulu. Setelah itu, barulah Dedi dapat menulis laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong. Dedi meminta ayah untuk menemaninya ke kebun singkong di belakang rumah. Dedi dan ayahnya mencabut satu tanaman singkong. Dedi pun mengamati setiap bagian tanaman singkong. Kata ayah Dedi, bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi akar dan daunnya. Sedangkan batangnya tidak dapat dimakan. Akan tetapi batang singkong dapat ditanam kembali dan akan menjadi tanaman singkong yang baru. Setelah selesai menjelaskan bagian tanaman singkong, Dedi dan ayahnya membersihkan singkong. Singkong tersebut direbus oleh ibu Dedi. Dedi suka makan singkong rebus. Ternyata tanaman singkong yang dimakan adalah umbi akarnya. Dedi pun menuliskan dalam laporan hasil pengamatan yang ia buat. Nah, ini soalnya. Silakan jawab ya. 1. Informasi apa saja yang kamu peroleh berdasarkan teks tersebut? Dari paragraf yang tadi di depan itu, kamu cari informasi apa aja yang dapat kamu peroleh dari setiap paragrafnya. 2. Latar apa saja yang perlu dilakukan Dedi untuk membuat laporan hasil pengamatan? Jadi sebelum melakukan pengamatan, Dedi harus melakukan apa aja? Sebenarnya tentang bagian tanaman singkong dapat dikonsumsi. Yang ketiga, tuliskan ide pokok setiap paragraf dari teks tersebut. Nah, ide pokoknya ini boleh kamu buat dalam bentuk diagram ya, seperti yang tadi Ibu contohkan. Oke, baik. Kira cukup sekian dulu.
penjelasan pelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok, kalimat utama, dan simpulan dalam teks laporan pengamatan. Semoga kamu paham dan dapat bermanfaat. Silakan kamu kerjakan soal-soalnya. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.